Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang langsung diceritakan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Dia menceritakan bagaimana prosesnya masuk Islam yang cukup panjang ceritanya dan sangat menarik. Salman Al-Farisi bercerita, "Aku adalah seorang lelaki Persia dari penduduk Asfahan, tepatnya penduduk salah satu kampung di sana yang bernama Ji. Ayahku adalah kepala kampung dan aku di sana adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Begitu besarnya cintanya kepadaku sampai-sampai ia mengurungku di rumah layaknya seorang gadis perawan yang dipingit. Lalu aku bersungguh-sungguh dalam mempelajari ajaran Majusi hingga menjadi orang yang mengurusi api sesembahan dan menyalakannya, tanpa membiarkannya padamu walaupun sesaat pun. Dan ayahku memiliki lahan yang besar. Suatu hari, ia sibuk di bangunan miliknya. Lalu ia berkata kepadaku, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku sibuk dengan pembangunan gedung hari ini, hingga tidak sempat mengurusi lahan milikku. Maka pergilah engkau ke sana, tengoklah.' Lalu ia menyuruhku mengurusi sebagian apa yang diinginkannya di sana. Kemudian aku pergi menuju lahan miliknya, lalu aku melintasi salah satu gereja milik orang-orang Nasrani. Di dalamnya aku mendengarkan suara mereka yang sedang melakukan ritual ibadah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar rumahnya. Ya, maksudnya seperti itu. Karena ayahku biasanya itu mengurungku di dalam rumah," kata Salman Al-Farisi. "Tatkala aku melintas dan mendengar suara mereka dan aku menemui mereka untuk melihat dari dekat apa yang sedang mereka lakukan. Tatkala aku melihatnya, ritual mereka itu membuat aku kagum," kata Salman Al-Farisi. "Lalu aku tertarik dengan urusan mereka dan aku berkata dalam diriku sendiri, demi Allah ini lebih baik dari agama yang kami peluk," kata Salman Al-Farisi. "Dan demi Allah aku tidak akan meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Aku tidak mendatangi lahan milik ayahku, namun sebaliknya aku masuk ke dalam gereja dan bertanya, 'Dari mana asal agama ini?' Mereka menjawab, 'Dari Syam.' Kemudian aku kembali menemui ayahku, sementara ia telah mengirim orang untuk mencari aku. Aku telah membuatnya sibuk hingga ia meninggalkan seluruh pekerjaannya. Tatkala datang menemuinya, ia berkata, 'Duhai anakku, dari mana saja engkau? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu melakukan apa yang telah aku perintahkan itu?' Lalu aku berkata, 'Wahai ayahandaku, aku melintasi orang-orang yang melakukan ritual ibadah di gereja. Aku tertarik melihat apa yang mereka lakukan dalam agama mereka, maka demi Allah aku masih di tengah-tengah mereka hingga matahari terbenam.' Maka ia berkata, 'Ayahku, duhai anandaku, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu inilah yang lebih baik daripadanya.' Aku berkata, 'Sekali-kali tidak, wahai ayahku, demi Allah, itu lebih baik daripada agama kita.' Maka Salman melanjutkan kisahnya, 'Lalu ayah mengkhawatirkanku akan aku tuh lari lagi ke gereja tersebut gitu. Maka ia mengikat kakiku, kemudian mengurungku di rumahnya. Aku mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani itu, lalu aku berpesan kepada mereka, bila ada rombongan pedagang Nasrani dari Syam yang datang, beritahukanlah kepadaku tentang mereka. Lalu datanglah rombongan pedagang Nasrani dari Syam itu kepada mereka, kemudian mereka mengabarkan kepadaku tentang rombongan itu. Lalu aku berpesan, bila orang-orang itu sudah menuntaskan urusan mereka dan ingin pulang ke negeri mereka kembali, ke negeri Syam maksudnya, maka kabarkanlah kepadaku. Tatkala orang-orang itu akan pulang, mereka memberitahukan kepadaku tentang hal itu. Maka aku pun melepaskan rantai besi dari kakiku, kemudian aku pergi bersama mereka hingga tiba di Syam. Ketika telah tiba di sana, aku bertanya, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Mereka menjawab, uskup di gereja. Maka aku datang kepadanya seraya berkata, aku tertarik dengan agama ini dan ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Lalu si uskup tadi berkata, ya udah masuk saja. Maka aku pun masuk
bersamanya, kata Salman Al-Farisi. Dan ternyata Salman Al-Farisi mengatakan uskup tersebut merupakan lelaki yang sangat buruk perangainya. Ia menyuruh jamaahnya untuk bersedekah dan menyemangati mereka untuk melakukannya. Lalu apabila mereka sudah mengumpulkan untuknya sejumlah barang dari sedekah itu, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikannya kepada orang-orang miskin. Hingga ia mengumpulkan 7 kilal atau tempayan emas dan perak. Aku benar-benar membencinya setelah melihat apa yang dilakukannya itu. Kemudian ia pun mati. Ketika orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya, aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang inilah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, lalu bila kalian telah mengumpulkan harta kalian, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Lalu mereka berkata, dari mana kamu tahu tentang hal itu, wahai Salman Al-Farisi? Aku menjawab, aku akan menunjukkan kepada kalian di mana harta itu disimpan. Ya, tunjukkan kepada kami di mana lokasinya. Lalu Salman Al-Farisi pun menunjukkan di mana lokasinya. Kemudian mereka mengeluarkan dari tempat tersebut sebanyak 7 kilal yang berisi emas dan perak. Tatkala melihat hal itu, mereka berkata, demi Allah, sekali-kali kami tidak akan menguburkannya. Lalu mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Setelah itu, mereka mendatangkan seorang pendeta lain dan mengangkatnya untuk menggantikan uskup tersebut. Aku belum pernah melihat seorang lelaki yang melakukan ritual ibadah 5 waktu yang menurutku lebih baik darinya atau lebih zuhud darinya terhadap kehidupan duniawi, atau lebih mencintai dan lebih mementingkan kehidupan akhirat darinya, baik di siang maupun di malam hari. Karena itu aku amat mencintainya dengan kecintaan yang belum pernah aku berikan kepada orang lain sebelumnya. Lalu aku tinggal bersamanya untuk waktu yang cukup lama. Kemudian tibalah saat kematian menjemputnya. Lalu aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang belum pernah aku curahkan kepada orang lain sebelummu. Seperti yang kau lihat, saat ini telah datang kepadamu ketentuan Allah. Maka pada siapa engkau wasiatkan agar aku mengikutinya? Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka uskup tadi menjawab, wahai anakku, demi Allah, aku sekarang tidak tahu siapa yang masih menjalankan agama sepertiku. Orang-orang telah mati, lalu merubah dan meninggalkan kebanyakan ajaran yang dulu mereka amalkan, kecuali seorang laki-laki di Mosul. Mosul ini adalah sebuah negara di Irak, yaitu si fulan. Ia masih menjalankan apa yang aku amalkan. Maka oleh karena itu temuilah dia. Maka Salman Al-Farisi pun berangkat ke Mosul untuk menemui uskup yang ada di Mosul tersebut. Lalu tatkala ia mati dan saat dikuburkan, aku menemui orang yang tinggal di Mosul tersebut. Ketika bertemu, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah memberikan pesan kepadaku menjelang wafatnya agar aku menemuimu. Lalu beritahukan kepadaku tentang agama yang sedang engkau anut ini. Maka orang tersebut berkata kepadaku, tinggallah bersamaku, maka nanti akan aku ajarkan tentang agama ini. Maka Salman Al-Farisi pun nanti tinggal bersama uskup tersebut. Aku mendapatinya sebagai sebaik-baiknya orang yang masih menjalankan ajaran agama sebagaimana temannya yang telah wafat sebelumnya. Selang berapa lama ia pun mati. Tatkala maut akan menjemputnya, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar mengambil agama darimu. Kemudian ia memerintahkanku untuk menemui. Sekarang telah tiba sebagian dari ketentuan Allah sebagaimana yang engkau lihat. Karena itu, kepada siapa lagi nih engkau berpesan agar aku menemuinya, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka uskup yang kedua ini menjawab, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada orang yang masih menjalankan ajaran agama sepertiku ini, kecuali seorang laki-laki di Nashibain, yaitu si fulan, maka temuilah ia. Luar biasa teman-teman. Udah kemana-mana nih Salman Al-Farisi mencari kebenaran, ke negeri Syam, kemudian ke Mosul, dan sekarang ke Nashibain.
Nah, dan akhirnya apa? Salman Al-Farisi itu melanjutkan ceritanya. Tatkala ia mati dan selesai dikuburkan, aku pun pergi menemui orang yang berada di Nasibain itu. Lalu aku datang kepadanya dan mengabarkan kepadanya berita tentangku dan apa yang telah diperintahkan temanku. Ia berkata, baik, tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya dan mendapatinya sebagai orang yang baik dan taat beragama. Sebagaimana kedua temannya, sungguh aku tinggal bersama sebaik-baik orang. Demi Allah, tidak lama setelah itu ia pun dijemput oleh kematian. Tatkala ajalnya menjelang datang, aku pun berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar menemui engkau, wahai si fulan. Kemudian si fulan berpesan kepadaku agar aku menemuimu. Lalu kepada siapa lagi engkau berpesan agar aku menemuinya, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka ia menjawab, wahai anakku, demi Allah kami tidak mengetahui ada seorang yang masih menjalankan ajaran agama seperti kami ini, agar aku dapat merintahkanmu untuk menemuinya selain seorang laki-laki di Amuriyah. Lagi-lagi diperintahkan ke hijrah. Sesungguhnya ia masih dalam kondisi yang sama dengan kami. Jika engkau mau, maka datangilah ia, sebab ia menjalankan apa yang kami jalankan. Tatkala ia mati dan dikuburkan, aku menemui orang yang berada di Amuriyah itu. Ketika bertemu, aku kabarkan kepadanya tentang diriku, maka ia berkata, tinggallah bersamaku. Lalu aku pun tinggal bersama orang yang berada di atas petunjuk dan ketaatan bersama teman-temannya yang sebelumnya. Aku pun bekerja hingga memiliki sejumlah sapi dan kambing. Lalu tibalah ajalnya yang sama dengan teman-teman sebelumnya, yaitu meninggal dunia. Ketika ajalnya tiba, aku pun berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya aku dulu bersama si fulan. Lalu dia berpesan kepadaku agar menemui engkau yang ada yang sebelumnya ya. Nah, lantas kepada siapa lagi nih engkau berwasiat agar aku menemuinya, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka si pendeta yang ini mengatakan, wahai anakku, demi Allah aku tidak tahu nih ada seorang manusia pun yang masih menjalankan ajaran yang kami jalankan ini. Sesungguhnya aku memerintahkan engkau untuk mendatanginya, tapi aku bingung nih mau menyuruh engkau kemana lagi gitu, karena memang sulit untuk mencari orang yang menjalankan agama ini. Akan tetapi, ya ini si pendeta tadi mengatakan seperti ini, akan tetapi telah tiba padamu sebuah zaman di mana seorang nabi akan diutus dengan membawa agama Ibrahim. Ia akan muncul di tanah Arab, lalu hijrah ke tanah yang berada di antara Harratain, dua bukit berbatu, yang di antara keduanya terdapat pohon-pohon kurma. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi, yaitu apa? Memakan dari harta pemberian hadiah dan tidak memakan harta dari sedekah. Kemudian di antara kedua bahunya terdapat khatam atau cap kenabian. Jika kamu mampu mendatangi negeri tersebut, maka lakukanlah. Dan akhirnya apa? Pendeta tersebut mati lagi. Bukan mati lagi ya. Kemudian pendeta tersebut mati dan dikuburkan. Lalu kata Salman Al-Farisi, ia pun tetap tinggal di Amuriyah selama beberapa waktu sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian melintaslah sejumlah pedagang dari Bani Kalab. Lalu aku berkata kepada mereka, maukah kalian membawaku serta ke tanah Arab? Sebagai imbalannya, aku akan memberikan kepada kalian sapi-sapi dan kambingku ini. Mereka menjawab, ya. Lalu aku memberikannya kepada mereka, dan mereka pun membawaku bersama mereka. Hingga bila mana tiba di Wadil Qura, mereka berbuat zalim kepadaku dengan menjualku kepada seorang Yahudi sebagai budak. Maka aku pun berada dalam kekuasaannya. Ketika melihat pohon-pohon kurma, aku berharap inilah negeri yang telah disebutkan oleh sahabatku dulu. Namun di dalam hati, aku masih belum membenarkannya. Tatkala aku berada di sisi orang Yahudi itu, datanglah putra pamannya dari Bani Quraizoh di Madinah. Lalu ia membeliku darinya dan membawaku ke sana. Demi Allah, begitu aku melihatnya, taulah aku bahwa itu adalah Madinah dengan ciri yang disebutkan oleh sahabatku dulu, maka tinggallah aku di sana. Lalu Allah pun mengutus Rasulnya. Beliau tinggal di Mekah beberapa lama. Aku tidak mendengar tentangnya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pucuk tandan pohon kurma milik majikanku karena tengah mengerjakan sebagian pekerjaan, sementara ia sedang duduk. Tatkala putra pamannya datang dan berdiri di hadapannya seraya berkata, semoga Allah memerangi Bani Qailah. Demi Allah, mereka telah berkumpul di Kuba, dipimpin seorang laki-laki yang datang kepada mereka dari Mekah. Dia mengaku sebagai seorang nabi.
Tatkala mendengarnya, aku gemetar hingga aku mengira akan terjatuh menimpa majikanku yang ada di bawah. Lalu aku turun dari atas pohon kurma itu. Kemudian bertanya kepada putra paman majikanku tersebut, "Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan?" Maka marahlah majikanku ini hingga ia memukulku dengan keras seraya berkata, "Apa urusanmu dengan masalah ini? Pergilah, lanjutkanlah pekerjaanmu." Aku berkata, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya sekedar ingin memastikan apa yang telah dikatakannya," kata Salman Al-Farisi. Dan akhirnya apa? Selesai. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, "Aku memiliki sesuatu yang telah aku kumpulkan. Di sore hari aku mengambilnya lalu membawanya kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di Kuba. Lalu aku menemuinya dan berkata kepada beliau, Rasulullah SAW, aku telah mendengar bahwa engkau adalah seorang yang soleh dan ada bersamamu sahabat-sahabatmu yang jauh dari kampung halamannya lagi membutuhkan bantuan. Nih, ada sesuatu dariku sebagai sedekah. Aku melihatmu lebih pantas mendapatkannya daripada orang lain." Lalu aku mendekatkan hadiah tadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Nih, makanlah," kata Rasulullah. Tapi beliau sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Aku berkata dalam hati, kata Salman Al-Farisi, ini tanda pertama nih, Rasulullah tidak mau memakan makanan sedekah. Lalu aku meninggalkannya, kata Salman Al-Farisi, lalu kembali mengumpulkan sesuatu di tempat yang lain. Setelah itu Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah. Kemudian aku membawa sesuatu untuknya seraya berkata, sesungguhnya aku melihatmu tidak memakan dari harta sedekah, dan ini hadiah sebagai penghormatanku kepadamu, kata Salman Al-Farisi. Dan ternyata Rasulullah SAW berkenan makan darinya dan menyuruh para sahabatnya ikut makan bersamanya. Aku berkata dalam hati, kata Salman Al-Farisi, ini tanda kedua nih. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW. Saat beliau berada di Baqi Al-Gharqad, beliau mengantarkan jenazah salah seorang sahabatnya. Beliau memakai 2 buah mantel miliknya dan duduk di tengah para sahabatnya. Lalu aku memberi salam kepadanya. Kemudian aku memutar ke belakang untuk melihat punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku dapat melihat khotam atau stempel kenabian seperti yang disebutkan oleh sahabatku ini? Kata Salman Al-Farisi dalam hati. Maka tatkala Rasulullah SAW melihatku memutar ke belakangnya, taulah beliau bahwa aku sedang menyelidiki dan mencari kepastian tentang sesuatu yang disebutkan kepadaku. Maka beliau menurunkan selendangnya dari punggung beliau sehingga aku melihatlah khotam itu. Maka taulah aku siapa dia. Lalu aku mendekapnya seraya menciumnya dan menangis. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, beranjaklah. Lalu aku pun beranjak, lalu mengisahkan kepadanya tentang kisahku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu, wahai Ibnu Abbas. Salman Al-Farisi melanjutkan, maka Rasulullah SAW suka bila para sahabatnya mendengar hal itu. Dan kemudian Salman Al-Farisi pun sibuk dengan kewajibannya sebagai budak hingga perang Badar dan Uhud bersama Rasulullah SAW terlewatkan olehnya. Nah, maka ini sebuah kisah yang luar biasa, ya, penuh perjuangan untuk mencapai posisi sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah kita adalah seorang muslim. Kita tidak perlu lagi mencari agama ini sudah ada di rumah kita dan sudah ada dalam diri kita. Ini tinggal bagaimana kita melakukan, menjalankan Islam itu dalam keseharian kita. Salman Al-Farisi melalui proses yang cukup lama meninggalkan kedua orang tuanya untuk mendapatkan Islam. Tapi kita, alhamdulillah, mari kita syukuri bagaimana kita sudah menjadi Islam sejak kecil. Ini patut kita syukuri karena nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam itu sendiri. Teman-teman semua kita bisa belajar dari Salman Al-Farisi tentang bagaimana pentingnya hidayah itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.